Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 setelah Paskah. Ia wafat pada usia 88 tahun. Bapak Suci, begitu ia dipanggil. Sosoknya telah menjadi tauladan nyata bagi banyak orang. Sebagai seorang pelayan Tuhan dan gereja, pria yang lahir dari seorang ibu berdarah Argentina Italia ini telah mengimplementasikan arti nyata kasih universal yang diajarkan dalam agama Katolik, khususnya pembelaan terhadap kaum miskin. Salah satu kutipan inspiratif yang mencerahkan jiwa adalah tak peduli kesalahan apapun yang mungkin dilakukan seseorang, mereka tidak boleh ditolak atau dibuang. Pemilik nama asli George Mario Bergoglio ini dibesarkan di lingkungan kelas menengah. Lahir di Buenos Aires pada tanggal 17 Desember 1936, tumbuh di tengah realitas lingkungan dekat dengan kehidupan kaum papa. Saat memutuskan memenuhi panggilan Tuhan, mengantarkannya dalam perjalanan gerejawi yang panjang. Mulai menjadi seorang imam, kemudian ditahbiskan menjadi uskup agung, kardinal, hingga pada puncaknya terpilih menjadi pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Sebagai Paus ke-266 setelah Benediktus XVI pensiun pada tahun 2013, sejak saat itu perannya sebagai pemimpin tertinggi gereja semakin mendapatkan sorotan publik dunia. Sikapnya yang terbuka dan sederhana berhasil membawa perubahan kepada citra gereja Katolik yang lebih inklusif dan dekat dengan rakyat. Di balik kata-kata lembut, pesan Paus Fransiskus juga mengungkapkan sikap reformis dan tak segan memihak kepada hak asasi manusia. Ia aktif menyuarakan krisis iklim dan membuka ruang dialog agama persaudaraan sejati. Tak heran bila sosoknya begitu dinanti dalam lawatan historis ke Indonesia pada 6 September 2024. Sekali lagi, Paus Fransiskus membuktikan dirinya hadir sebagai simbol persaudaraan dan toleransi di negeri Indonesia yang kaya akan keberagaman. Kunjungan ini menjadi momentum langka karena antusiasme datang dari berbagai kalangan masyarakat dan lintas agama. Hampir 1 tahun usai melakukan apostolik ke sejumlah negara, kabar Paus Fransiskus terserang sakit pneumonia pada kedua paru-paru tersiar ke seluruh dunia. Ia berjuang melawan sakitnya. Namun di sela-sela masa pemulihan pasca operasi akibat serangan pneumonia ganda tersebut, perjuangan Paus Fransiskus dalam menyoroti persoalan HAM ternyata tak berhenti. Ia meminta seluruh negara melihat situasi kemanusiaan yang menyedihkan selama 18 bulan di wilayah Palestina. Seruan tersebut disampaikan pada Minggu Paskah di balkon Basilika Santo Petrus pada hari Minggu 20 April 2025. Dan pesan tersebut menjadi pesan terakhir untuk kemanusiaan yang disampaikan Paus Fransiskus di akhir hayat hidupnya. Selamat jalan, The People's Pope, julukan Paus Rakyat yang akan terus melekat di hati dan dikenang dalam sejarah. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Romo Agustinus Heri Wibowo selaku Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung Jakarta. Kita langsung sapa. Selamat siang, Romo. Apa kabar di sana? Selamat siang. Baik, kalau tadi kita lihat di tayangan ada begitu banyak kenangan yang ditinggalkan oleh Paus Fransiskus selama ia masih hidup. Dan belum lama, tahun lalu di akhir 2024 beliau juga sempat mengunjungi Indonesia dan banyak sekali pesan-pesan cinta kasih, pesan kedamaian yang diberikan kepada kita warga Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Saya ingin membahas sedikit dengan background Paus Fransiskus. Ketika dipilih menjadi seorang paus, apakah beliau almarhumah sudah betul-betul sadar begitu ya, apa saja sebetulnya visi besar yang harus dilakukan seorang paus seperti menjadi jembatan kedamaian dan terus menyuarakan kedamaian
menyuarakan cinta kasih kepada sesama? Tentu demikian, Bang siapa? Saya Andrew. Bang Hendro ya, seperti tadi disampaikan dalam biografi Paus tadi, memang sejak awal perjalanan beliau dan juga perjalanan pastoral beliau dan juga panggilan imamat memang untuk mewartakan damai, mewartakan cinta kasih kepada sesama manusia, segenap makhluk dan segenap ciptaan melalui belas kasih dan bela rasa. Itu sudah menjadi semacam standar perilaku, standar bertindak, cara berpikir dan cara melakukan. Kurang lebih demikian, Bang Indro. Baik, jadi memang sudah tahu ya visi besarnya apa dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Dan seorang paus apakah, Visinya, silakan Romo? visinya tentu mengikuti Yesus Kristus yang Mhm. mewartakan cinta kasih kepada sesama, segenap makhluk, dan segenap ciptaan. Itu pasti visinya diterangi oleh iman. Iman akan Yesus Kristus yang berbela rasa dan berbelas kasih. Baik, jadi sesuai dengan ajaran Yesus Kristus juga ya Romo ya? Pasti semua Mhm. berpijak dan berangkat dari pengalaman iman akan Tuhan. Hmm. Lalu sejauh apa sebetulnya seorang paus atau pemimpin tertinggi gereja Katolik sebetulnya bisa berperan juga menangani konflik yang terjadi di dunia? Karena kita tahu saat ini peperangan di beberapa negara masih terjadi dan ada juga penindasan yang masih terjadi hingga saat ini. Baik, eh, Paus di sisi lain adalah pemimpin umat Katolik sedunia, namun di sisi lain juga kepala negara Vatikan. Jadi dalam percaturan masyarakat global, kiranya Paus juga mempunyai akses yang kurang lebih lancar untuk visi misi perdamaian. Bagaimana dalam perjumpaan-perjumpaan dan juga ajaran-ajaran, pesan perdamaian ini selalu diserukan dan diwartakan, tidak hanya diserukan dan diwartakan, tetapi juga dihidupi oleh Paus Fransiskus. Dalam berbagai kesempatan, Paus senantiasa berpesan kepada umat Katolik dan juga kepada dunia global untuk bekerja keras untuk menyebarkan budaya damai. Budaya damai adalah budaya yang membuat hidup ini semakin indah dan nyaman untuk dihuni bersama. Budaya toleransi dan hidup bersama dalam damai, lalu juga menyerukan agar mengadakan intervensi pada kesempatan paling awal untuk menghentikan penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, mengakhiri perang, konflik, kerusakan lingkungan, serta kemerosotan moral, dan lain sebagainya yang hinggap dalam dunia sekitar kita. Jadi senantiasa pesan damai ini diwartakan Paus dalam berbagai kesempatan dan juga dalam ajaran-ajarannya. Demikian, Bang Indro. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang ada andil yang besar sekali ya untuk menyerukan kedamaian di tengah-tengah dunia. Selain menyuarakan kedamaian, ada juga gambaran kasih yang sangat betul-betul dicerminkan dari sosok Paus, yaitu basuh kaki dan mencium kaki yang sudah dibasuh dari berbagai macam orang berlatar belakang yang bermacam-macam ya, mulai dari imigran, kemudian ada narapidana dan warga Katolik juga pada umumnya. Bagaimana Romo melihat hal ini? Apakah betul ada makna yang besar atau ajaran positif juga yang dilakukan saat Paus Fransiskus membasuh kaki kemudian mencium kaki? Baik, membasuh kaki, mencium kaki adalah simbol dari cinta kasih yang sampai pada pelayanan. Jadi cinta kasih yang melayani, turun merendahkan diri, menjadi hamba dari para hamba, untuk menjadi berkat bagi banyak orang tanpa membeda-bedakan sukumu, agama, ras, dan golongan. Dan juga terkait dengan tahanan, dengan imigran, dan sebagainya, dalam Injil dikatakan bahwa engkau mengunjungi aku ketika aku di tahanan, engkau merawat aku ketika aku sakit, engkau memberi aku tumpangan ketika aku orang asing. Itu semua sebetulnya adalah ajaran-ajaran dari Injil
kabar sukacita yang menyentuh semua orang. Dan Paus tidak hanya mengatakan, tetapi melaksanakan dan memberi teladan. Pesan dan harapan Paus sangat jelas sekali. Paus melawan rasisme dan xenofobia, peduli terhadap kaum migran dan pencari suaka, mengupayakan perdamaian melalui dialog antaragama, seperti halnya menjadi orang Samaria yang baik hati, menolong orang yang membutuhkan tanpa bertanya siapa dan tanpa meminta imbalan ataupun penggantian biaya. Itu juga diajarkan dalam Injil. Lalu menghidupkan dan memajukan persaudaraan universal, bagaimana itu disampaikan bersama Imam Besar Ahmed Al-Tayeb, Imam Besar Al-Azhar, dan juga ketika berkunjung ke Indonesia bersama Imam Besar Istiqlal juga menyerukan tentang memajukan persaudaraan universal. Juga menghidupkan dan memajukan kebebasan dan kesetaraan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, memajukan dan menjaga martabat anak-anak dan kaum perempuan, lansia, dan yang terpinggirkan, yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir, dan juga menghindari perang. Jadi banyak hal disampaikan Paus dalam ajarannya dan diteladakan dalam sikap dan tindakannya. Demikian, Mas. Oke, luar biasa sekali. Ternyata ada banyak sekali makna tersembunyi yang dalam gambaran aksi membasuh kaki dan mencium kaki. Selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana sebetulnya kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tahun lalu di akhir 2024 yang juga banyak berdampak positif bagi warga Indonesia. Tetapi kita akan bahas usai jeda ya, Romo. Siap, Bang. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Romo Agustinus Heri Wibowo selaku Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung Jakarta. Romo, melanjutkan diskusi kita. Akhir tahun 2024 lalu, Paus Fransiskus datang ke Indonesia dan begitu banyak aksi yang dilakukan selain mengadakan misa di GBK ya. Oke, Romo boleh diceritakan saat kedatangan Paus di akhir 2024 lalu, apa saja tanggapan Paus Fransiskus ketika melihat Indonesia selain respon tentang toleransi dan kerukunan kita? Baik, terima kasih. Yang jelas secara tertulis dalam sambutannya pada waktu itu Paus mengatakan demikian. Selama di Indonesia, Paus menyampaikan kebahagiaannya dalam berbagai perjumpaan, salah satunya ketika di Istiqlal, Masjid Istiqlal, Jakarta, beliau menyampaikan perjumpaan di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia atau terbesar ketiga setelah Mekah dan Madinah. Itu secara nyata terungkap dalam kalimat awal pidatonya waktu itu. Saudara dan saudari terkasih, selamat pagi. Saya bahagia berada di sini, di masjid terbesar di Asia bersama Anda semua. Itu kalimat awal sambutannya. Jadi Paus sangat berbahagia atas potret keberagaman, kebersamaan, dan kerjasama masyarakat Indonesia yang pada waktu itu dilihat, dialami, dan dijumpainya langsung. Kemudian ketika ada kunjungan-kunjungan ke Vatikan, Paus juga mengulangi hal yang sama bahwa beliau sangat bahagia ketika berkunjung dan berada di Indonesia, walaupun waktunya hanya singkat, tetapi itu sungguh mengesan dan menjadikan pesan juga untuk bangsa-bangsa lain. Demikian. Baik, jadi ada pesan positif dan tanggapan positif dari Paus Fransiskus langsung ya. Kalau dari Romo sendiri melihat Paus Fransiskus saat ke Indonesia seperti apa, Romo? Karena banyak masyarakat kita ketika melihat sosok Paus Fransiskus ini begitu sederhana. Naik mobil tidak mobil-mobil mewah begitu ya, bukan mobil-mobil Eropa yang modelnya high class, luxury, Mercedes-Benz, kemudian BMW dan juga Lexus. Tetapi ini mobil Jepang, MPV, dan duduknya
di sebelah driver atau supir. Ini menunjukkan kesederhanaannya yang begitu amat tulus kepada warga kita. Kalau dari Romo sendiri, apakah pelajaran tentang kerendahan hati, kemudian kesederhanaan ini betul-betul ingin disebarluaskan dengan aksinya? Betul. Kebetulan pada waktu itu saya ikut menjadi bagian dari kepanitiaan, di mana kunjungan Paus ini tidak hanya kunjungan sebagai pemimpin umat Katolik, tetapi secara protokoler juga kunjungan sebagai kepala negara Vatikan, sehingga standar-standar yang berlaku juga diterapkan. Namun demikian, Paus ini begitu sederhana dan melakukan dialog. Beliau menginginkan hal-hal yang sederhana, termasuk kendaraan yang sederhana, lalu tempat tinggal beliau pun bukan di hotel yang mewah dan sebagainya, tetapi minta yang sederhana, tinggal di kamar kedutaan yang sederhana, dan juga standar pengawalan pun juga dilakukan dengan sangat sederhana supaya Paus dapat berjumpa dengan siapa saja dengan leluasa, penuh perdamaian dan persaudaraan. Sehingga standar-standar yang berlaku untuk kepala negara memang oleh Paus ini tanda petik begitu disederhanakan seperti pribadi beliau yang sangat sederhana. Lalu saya pribadi dan beberapa orang yang ada di sekitar pada waktu itu juga berpikir bahwa ini protokoler akan sangat ketat sekali, pasti akan sulit menjangkau Paus, apalagi berjabatan tangan dengan Paus. Itu adalah sesuatu impian dan sepertinya sulit. Tetapi kenyataannya justru Paus pada waktu itu yang berhenti, mengitari anak-anak yang bersorak-sorai, disalamin satu persatu. Ketika ada yang mencegat di tengah jalan ibu dan anak kecilnya juga, Paus berhenti dan memberikan berkat. Dan juga ketika panitia di kanan kiri menyambut Paus, itu mengulurkan tangan, Paus berhenti dan memberikan jabat tangan dan menatap dengan senyum kebahagiaan dan senyum keteduhan yang tidak dapat dilukiskan. Rasanya sampai ke hati, begitu tulus orang ini dan begitu bersaudara beliau itu kepada siapa saja sebagai saudara-saudari sekemanusiaan, saudari-saudara yang patut saling mendukung dan saling mencintai. Itu yang kami rasakan pada waktu itu, dan ini sungguh membekas dan menjadi semangat bagi kami semua untuk meneruskan semangat persaudaraan dan perjumpaan lintas batas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan kemanusiaan dan kerjasama dan dialog sebagai cara-cara yang baik untuk kita bergaul dan bermasyarakat di Indonesia yang plural ini. Demikian Bang Andrew, pengalaman kami pada waktu itu. Dan pesan-pesannya ketika di terowongan juga begitu menggema dan begitu menginspirasi kami semua pada waktu itu. Kalau begitu saya mau ke pengalaman pribadi Romo, karena Romo juga menjadi salah satu panitia dalam perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Saat itu Romo bertugas menjadi apa dan pengalaman berharga apa, pengalaman pribadi personal apa yang Romo temukan yang sampai saat ini tidak terlupakan ketika bertemu dengan Paus Fransiskus? Baik, pada waktu itu saya bagian dari kepanitiaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya sebagai koordinator untuk acara kunjungan Paus ke Masjid Istiqlal di Jakarta. Pengalaman yang tak terlupakan, ya jelas saya dapat berjabat tangan dengan Paus sampai beberapa kali, karena Paus begitu ringannya menyambut setiap uluran tangan. Saya yang memegang dokumen Istiqlal untuk ditandatangani Imam Besar dan juga Paus Fransiskus pada waktu itu. Dan yang lebih mengesan lagi ketika berjabat tangan dan saya bersujud di hadapan Paus, lalu dikenalkan oleh Padre Marco tentang nama saya dan tugas saya. Paus begitu antusias, menyimak dengan seksama dan menatap dengan penuh kasih.
tatapannya sampai sekarang tidak saya lupakan, dan sentuhan tangannya terasa sampai sekarang begitu hangat dan menyemangati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian Bang Indro, jadi sangat dekat sekali pada waktu itu. Bolehlah saya bersyukur ada kesempatan dan itu sungguh-sungguh terjadi, dan pengalamannya tidak akan pernah selesai pada waktu itu, tetapi akan selalu hidup di hati saya dan kiranya juga hidup di hati banyak orang. Demikian Bang Indro, pengalaman kecil saja. Luar biasa, jadi ada pengalaman berharga yang begitu membekas yang tidak akan terlupakan ya, karena ada banyak sekali pelajaran positif yang bisa diambil dari Paus Fransiskus. Terakhir Romo, usai Paus Fransiskus wafat tentu akan ada pengganti ke depannya, pengganti Paus. Apakah ini juga harus memiliki visi yang sama, kemudian harus memiliki aksi-aksi yang sama juga seperti Paus Fransiskus yang telah wafat, atau harus lebih banyak lagi aksi-aksi positif yang diberikan oleh Paus ke depannya, pengganti Paus kita yang setelah wafat, Romo? Baik, tentu tentang penggantian paus dan sebagainya, itu ada mekanisme yang sudah diatur sedemikian rupa dan tidak dalam kapasitas saya untuk menjelaskan karena begitu teknis dan begitu kompleks. Tetapi tentang harapan-harapan bahwa akan mendapatkan paus dengan semangat cinta kasih yang luar biasa dan sebagainya, tentu itu juga adalah harapan saya pribadi dan tentu juga harapan banyak orang. Demikian Bang Indro. Baik, kita harapkan Paus Fransiskus bisa betul-betul dikenang semua aksi kedamaiannya, semua aksi cinta kasihnya yang diberikan kepada sesama, sehingga kita pun juga bisa merasakan yang betul-betul luar biasa cinta kasih dari beliau yang diberikan kepada kita, dan kita pun juga memberikan kepada sesama sehingga kedamaian yang utuh betul-betul terrealisasi. Terima kasih Romo telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas, Romo. Salam sehat. Terima kasih, Bang Indro. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat ruang inklusi bagi anak-anak autis. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.